Tahukah kamu, pada saat era reformasi ini, pemerintah Indonesia pernah beberapa kali membubarkan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 atau melakukan tindakan anarkis tanpa melalui proses peradilan. Misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI. Aksi pemerintah dalam membubarkan ormas ini tak lepas dari ketentuan Undang-Undang Ormas yang sudah berlaku pada zaman Orde Baru. Pembubaran tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Ormas dibentuk dengan lebih mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan hukum dan hak asasi manusia. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah seharusnya mencabut dan menyatakan Undang-Undang Ormas tidak berlaku, serta menggantinya dengan Undang-Undang Perkumpulan karena perlindungan hukum atas kebebasan berserikat dan berkumpul harus memberikan peluang berkembangnya partisipasi politik kewargaan yang kuat melalui berbagai wadah perkumpulan masyarakat sipil. Di samping mengganti Undang-Undang Ormas dengan Undang-Undang Perkumpulan, pemerintah juga harus menyatakan bahwa Statsblad 1870 nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum tidak berlaku lagi karena aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan di Indonesia. Oh ya, perkumpulan juga tidak sama dengan yayasan karena perkumpulan berdasarkan pada anggota, sementara yayasan berdasarkan pada aset atau kekayaan. Selain itu, pendaftaran perkumpulan berbadan hukum menjadikan organisasi memiliki subjek hukum, sementara pendaftaran ormas tidak memberikan status badan hukum. Jika begitu, materi apa saja yang perlu diatur dalam RUU Perkumpulan? Perkumpulan tidak harus berbadan hukum, tapi bisa juga tidak berbadan hukum. Selama tujuan pendiriannya dalam rangka mewujudkan cita-cita para anggotanya, sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar, perkumpulan tidak berbadan hukum ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi haknya untuk berserikat dan berkumpul dilindungi oleh UUD 1945. Lingkup tujuan perkumpulan tidak terbatas pada bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, bantuan hukum, pendidikan, kesehatan, profesi, hobi, pembelaan hak-hak dan hukum, lingkungan, anti korupsi, ekonomi, seni, dan budaya. Adapun kewajiban perkumpulan berbadan hukum yaitu tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri terkait. Sementara hak yang diperoleh yaitu mendapat perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, mengatur rumah tangga perkumpulan secara mandiri, memiliki harta kekayaan untuk melaksanakan kegiatan perkumpulan, melakukan perbuatan hukum seperti mengajukan gugatan sebagai pihak dalam perjanjian, jual beli, dan sebagainya. Perkumpulan berbadan hukum dapat didirikan oleh perorangan, badan hukum, dan atau gabungan antara perorangan dan badan hukum. Anggota perkumpulan pun bisa merupakan perorangan, badan hukum, dan atau gabungan antara perorangan dan badan hukum. Di dalam perkumpulan, badan pengurus atau disebut dengan nama lainnya bertanggung jawab penuh kepada rapat umum anggota atau RUA, serta paling sedikit terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang anggota. Adapun kekayaan perkumpulan berasal dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar perkumpulan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekayaan yang didapat tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan guna mewujudkan maksud dan tujuan perkumpulan. Mengenai aturan pembubaran perkumpulan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pembubaran hanya bisa dilakukan jika sudah melalui keputusan RUA. Jangka waktu berdiri yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika perkumpulan melanggar aturan perundang-undangan, pengadilan negeri juga dapat membubarkan perkumpulan atas permohonan kejaksaan. Bila RUU Perkumpulan ini disahkan, aturan ini nantinya akan mengatur perkumpulan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, serta tidak mencampur adukan dengan yayasan sehingga tak rancu dalam implementasi maupun penegakan aturannya. Selain itu, Undang-Undang Perkumpulan lebih mengedepankan pendekatan hukum dan HAM dibanding Undang-Undang Ormas, sehingga lebih menjamin perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul. Ayo, share video ini untuk turut mendesak pemerintah dan DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan RUU Perkumpulan sebagai kerangka hukum yang tepat dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.